Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pun soal. Nah, enten soal nggih. Siap mboten pun tangleti. Siap mboten? Siap nggih. Ning soal sing gampang. Gampang dipun neruske. Nah, sing angel niku ngisi isai. Nah niki neruske nggih. Jenengan ngerti nggih. Alhamdulillahilladzi amarona. Mau nek iso kabeh ora iso ngaji wis pinter. Wa nahana anil ikhtilafi. Ibu do meneng wae. Bapak-bapak, wa nahana anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah. Napa Pak? Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah. Pun nate mireng mboten niki. Lah ora apa-apa. Wong Ibrahim mboten dibawakan ngendikane Amir majelis kengke nyatet, jangan nyatet jenengan. Dan pinjam tang ngerti kengken neruske hafal. Wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Kalau kabeh iso tak kon bali lho. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Alhamdulillah, duwe murid pinter penak. Masya Allah kan wa ma lam yasha wala haula wala quwwata illa billah parang illa bil azim parang. Terus napa mulai? Entek soal entek nggih. Nah, amma ba'du. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kula wau sampun dipun paringaken ilmu dening Ustaz Nasihin. Napa sing jenengan imut? Lali kabeh. Napa? Ta'ala. Nah, nek kula sing imut kok kengken ngramekaken mes ginonan. Pertama memakmurkan masjid, salat jamaah di masjid. Nomor 2 taat. Sing pun sampaiaken dening Ustaz Hanif napa? Hijrah. Hijrah ini napa? Napa? Pindahan omah jenengin ya hijrah. Napa ngeten? Nah, terus hijrah niku enten hijrah menurut bahasa. Hijrah menurut istilah. Lah niki sing ajeng kula terasaken pun dados kula nerasaken mawon ingkang sampun dipun paringaken dening Pak Ustaz Nasihin kali Pak Ustaz Hanifuddin. Kula ajeng jelasaken implementasi, ngertos implementasi? Realisasi, ngertos? Pelaksanaan. Pinter ning ra ngadiahe Pak. Nggih, alhamdulillah. Nah, jadi hijrah itu secara bahasa artinya bisa 4 ya. 1 meninggalkan tadi ya. Jadi mami jenengan teng mriki ini Pak. Terus niki tinggalke terus teng mriki. Nah iki jenenge napa? Hijrah. Nomor 2 adalah mendiamkan, nganengke.
Umpamane jenengan kalih kula panggih terus meneng mboten salam. Ya, menegur juga tidak, itu juga namanya apa? Hijrah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li salasatin ayyahjura akhahu fawqa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salat. Jadi mendiamkan itu juga bisa berarti hijrah. Nomor 2. Nomor 3, menjauhi, ngadoi. Asalnya niki cedak terus yang mereka ngadoi ya. Niki juga bisa apa? Berarti hijrah. Nah, jadi itu artinya hijrah. Apa tadi pertama? Meninggalkan. Yang kedua, mendiamkan. Yang ketiga, menjauhi. Yang keempat, berpindah. Itu tadi yang pertama, berpindah. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipun paringi definisi. Definisi ini apa? Pengertian. Napa Bu? Nah, muhajiru manahahullahu anhu. Yang namanya orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang dilarang, kemudian ditinggalkan, itu namanya hijrah. Menawi tiang-tiang sepuh kita niku rangkum yang harus ditinggalkan. Itu cuman 5. Jenenge molimo. Apa dengan molimo? Rasa hafal rapo. Ma yang pertama maling. Diyene maling saniki mboten maling, jenenge napa? Hijrah. Ma yang kedua madon. Ngerti madon? Ngertos Bu madon Bu? Madon mana bedanya? Madon itu zina. Tinggalkan zina. Kemudian yang ketiga main. Main ngertos? Keplek. Tinggalkan. Nomor sekawan madat. Madat napa? Lho madat. Madat niku meh padha karo ngerokok. Nek sing ngerokok mboten. Mboten enten. Pakai ngerokok ae. Nah, madat itu yang suka itu loh. Nama Ustaz Hanif madat. Narkoba. Saya dulu jadi penyuluh pemberantasan narkoba bareng para artis. Cuman antara sing pun nanti sing mati. Antara ngerokok dengan narkoba itu kakak beradik. Kakak adik. Kakaknya sinten kita. Nah, jadi hampir semua pemakai narkoba itu awalnya perokok. Tidak ada yang pengapungan kecuali yang tidak awalnya apa? Perokok. Nah ini kalau istilah ilmu mantik bisa gini, berarti kalau sekarang merokok nanti akhirnya menjadi loh, itu pikiran ilmu mantik. Ini tidak selamanya benar. Kurang ngerokok terus mau ngati narkoba, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu tadi madat ya. Nah, baru yang terakhir berarti minum. Mau minum. Minum apa maksudnya? Minum arak. Ya itu. Tetapi kalau yang di dalam Al-Quran sudah tentu lebih dari itu.
termasuk yang diperintahkan oleh Allah adalah memakmurkan masjid. Pramila punika napa melen iki kon judulnya kan ngeslupi masjid baru. Ngeslupi ngerti Mas? Memasuki masjid baru. Nah, memakmurkan masjid itu dari bagian yang diperintahkan oleh Allah. Dengan ngasta Quran. Ngasta mboten? Ngasta nggih cobi dipun bika surah An-Nur ayat 35. Nah ini ngajine ini 36 37. Cobi jenengan bika sedaya tidak nggawa Quran mboten. Nah nek ngaji nggawa Quran, ngaji malah nggawa rokok. Mboten nyindir kula mboten nggih. Ning nabrak. Mumpung nek ngaji dipun biasaaken ngasta napa Qur'an. Lah mbok kok diwaca ra apa? Udah tetep ibu pun ngasta Quran mboten. Bu, urang gowo. Nah, nek mboten ngasta Quran kan ten HP enten. Ya ten Android ini enten garing beletak. Surah An-Nur panggih, nggih. Nah, monggo sareng-sareng kali kula makin dipun maos. Surah An-Nur surah yang ke-24 ayat yang ke-35 dipun maos sareng-sareng nggih. Niki nerasaken pengaosanipun Ustadz Hanif yang tadi hijrah berpindah meninggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Pun nggih. Dados pinamalen ning ngaos ngasta napa? Quran Muslim. Lho. Pun sareng-sareng. Kula riyen nggih, niki ayate radi dawa-dawa. Ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
Wa yadribullahul amthala linnas. Jadi salah. Nah, nanti makin jenengan nek menggir angsal sanad saking kula. Ning niku tok. Nek maos dot niku ampun kol-kola. Wong dot niku mboten kol-kola. Mboten ngeten. Wa yabut salah. Niki tumut MTQ mesti kalah. Nah, karena makhrajnya salah. Yang kol-kola itu qad bujatin. Jadi jangan sampai yaub. Diusahakan. Wa yaub. Nah, lidahnya digigit tapi di belakang gigi. Perhatian. Wa yadribullahul amsala linnas. Monggo. Wallahu bikulli syai'in alim. Oh, niki tang leti mele. Nang ngaji kae lho ditakoni terus. Masih ben ora ngantuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita gesang teng donya. Punapa ingkang paling kita perlukan? Ayo jawab. Kita ini hidup di dunia. Apa yang paling kita perlukan? Sakit mboten lho ngaku wae. Napa? Pemutun adat. Nah, ngarang-ngarang ngawur-ngawuran. Nah, betul tuh. Yang paling kita perlukan adalah hidayah. Percaya sebenarnya. Nah, kalau saya biasanya kalau mau kuliah itu ngetes dulu. Kalau sudah bisa, kemungkinan kuliah nggak saya lanjutkan. Karena sudah bisa. Dan ini ngaji sudah bisa, ngapain kita lanjutkan? Enakan turu toh. Berarti ngaji, wong iso kok. Kalau enggak bisa, sekarang kita buktikan. Benar nggak apa yang Anda ucapkan itu? Nah, kemudian adu argumen. Kebenaran itu mesti dari Quran. Kalau keperluan di Quran relatif. Maka saya pernah diminta oleh beberapa ilmuwan Malaysia, ya ulama, ya dokter, ada yang bahkan hafal qiraah asro. Mereka minta, saya ingin dijelaskan al-jamaah secara ilmiah. Nah, sebelum saya jelaskan, kita sepakat dulu apa yang namanya ilmiah. Kon terus dong ngurangke macam-macam. Nek kula mboten. Kalau saya salah, dibur nggak apa-apa. Kata saya pada mereka, yang namanya ilmiah itu yang sesuai dengan Quran. Yang tidak sesuai dengan Quran tidak ilmiah. Ayo, siapa yang sepakat? Sudah sepakat kan? Nah, sekarang baru kita mulai. Kan gitu. Jadi angger tidak sesuai dengan Quran tidak ilmiah. Nah, ataupun orang-orang Barat mau mengatakan ya silakan. Karena ciri ilmiah itu antara lain sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Contoh, 1 tambah 1 berapa? Realitanya berapa? Pinten nih? Ini pinten nih? Jatuh ke pinten? Loh, pas loh. Lah itu ilmiah namanya. Quran itu pas semuanya, enggak ada yang enggak pas. Yang kedua, universal. Artinya 1 tambah 1 2. Nah, Amerika 2. 1 tambah 1 berapa? Dina? Nek teng Amerika. Loh, pinten? Loh kan itu universal namanya. Nah, itu namanya ilmiah. Nah, jadi gitu. Tadi Bapak jawab hidayah. Betul nggak? Betul. Maka itu yang paling banyak kita minta dalam kehidupan kita. Paling banyak kita minta sehari-harinya hidayah. Paling banten minta hidayah berapa kali? 17 kali. Dalam sholat. Ihdinas sirotol. Nah, tanya lagi. Hidayah itu identik apa? Persamaannya apa?
Nah, ini mesti orang ngerti. Cahaya, ngerti meleh. Bener nggak? Mana dalilnya? Ini tadi loh kan gitu. Jadi, oleh karena itu lihat kita artikan ini. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Artinya Allah memberi petunjuk semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana jelasnya, bagaimana terangnya petunjuknya. Karena ini amsal Quran. Ada bagian khusus dalam tafsir ya, tasbih dan amsal Quran. Ini hanya permisal. Matalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Cahaya apa waktu ini apa namanya? Artinya cahaya tadi apa maksudnya? Maksudnya pun apa cahaya? Petunjuk loh. Perumpamaan petunjuknya Allah atau tadi cahaya Allah. Miskatil fiha misbah. Seperti miskat. Anak-anak sekarang nggak pada tahu. Katanya pada nggak ngerti. Apa itu miskat? Miskat itu adalah lubang di dinding yang tidak tembus. Dulu yang umur seperti saya ini 60 tahunan, itu di rumah-rumah yang rumahnya tembok, nah ada lubangnya biasanya segitiga. Di lubang itu ditaruh apa? Lampu, sentir, betul sentir. Karena dulu kan nyari paku masih sulit. Ya, akhirnya rumah dilubangi. Nah, lubang yang ada di dinding yang tidak tembus itu namanya miskat. Apa namanya? Tuh. Nah, di rumah tadi ada lubang di dinding, kemudian di dalamnya ada misbahnya. Lampu bahasa Arabnya banyak, tapi kalau misbah itu lampu besar, itu misbah. Nah, di rumah itu ada miskatnya, kemudian di dalamnya ada lampunya. Kira-kira ada enggak yang di dalam rumah itu yang tidak melihat cahaya tadi? Ada enggak? Tidak ada. Mesti melihat semuanya. Dan itulah perumpamaan cahaya Allah. Jadi kalau ada sampai orang tidak tahu hidayah Allah, sing salah sih kan diri sendiri, wong terangnya kayak gitu tadi kok. Sampai teng beberapa kalau mertamu teng dalam jenengan. Dalu-dalu nih. Terus enten lampu teng misbah. Terus tangan Mam. Jenengan ngertos mboten teng mriki enten lampunya. Ora. Berarti kula napa? Kula napa? Wis rasa. Wedi kula napa? Picek. Gitu. Kalau sajane bahasa Indonesia ning basa Jawane kasar no. Loh. Jadi kalau sampai ada orang hidup di dunia kok tidak tahu hidayah, itu seperti orang jangan picek lah. Itu saja sebetulnya tidak cukup. Tapi Allah untuk menjelaskan betapa terangnya cahaya itu, Allah jelaskan lagi. Al-misbahu fi zujajah. Lampu tadi ada di dalam kaca. Tuh, nek riyen jenenge semprong. Mboten nek senter mboten ana sempronge. Nek niki napa jenenge? Mbok sing cor to. Corong. Nek kula semprong. Aman nggih? Dan lampu teplok to, Pak? Nek dipun paringi semprong, porong lah niku. Lah jadi lampu tadi misbah yang bukan sendir ini, lampunya terang benderang dan ada di dalam
kaca di dalam semprong tadi kinten-kinten loh sing lanang meneng wae ibu bisa jawab kinten-kinten Bu tambah terang napa tambah peteng loh ibu pinter nih kowe lan menurut jenengan tambah terang napa tambah peteng nah berarti benar okay? Setuju mboten loh tambah terang oh enggak ada semprongnya aja sudah terang apalagi ini ada semprongnya lah kok ngono nganti ora weruh lho nek ora bae wuta ora ono bukan bae sing mati mboten saking wutane niku ngono mbahne wuta sudah jelas ini yang kedua jadi pertama seperti lampu besar di dalam miskat lampunya di dalam kaca kemudian Allah untuk menjelaskannya itu zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun kacanya tadi seakan-akan bintang loh sinten yang mboten nate mirsani lintang teng langit sinten tiang buta loh kalau matanya normal mesti lihat langit ada bintangnya jadi lampunya tadi seperti bintang. Bintangnya bukan bintang sembarangan. Tapi kaukabun durriyun. Bintang yang paling terang. Biasanya dikatakan bintang kejora. Bintang apa Pak? Kejora. Bintang kan banyak itu. Ada Merkuri macam-macam lah. Tapi yang paling terang namanya bintang apa? Kejora. Nah, lampu tadi yuqadu min syajaratin dinyalakan dari pohon mubarakatin yang penuh berkah zaitunatin yang berupa minyak zaitun jadi kalau dulu lampu kan pakai minyak gitu kan saat ini dorang ngerti bocah-bocah niku no masa lampu ada minyaknya sih Pak? Ini keperkiraan teknologi. Nggak ada lampu yang sekarang pakai minyak kan? Ngertinya lampu apa anak-anak sekarang? Udah cari, ini minyaknya di mana kan gitu. Jadi Allah menyebutkan lampu tadi dinyalakan dari minyak zaitun. Minyak zaitun tadi berasal dari pohon yang diberkahi. Pohon tadi tumbuhnya la syarqiyatin wala ghurbiyah. Dia tidak di timur juga tidak di barat. Loh niki. Jadi tidak di sini, lah juga tidak di sini. Berarti di mana? Tidak di mana-mana. Di tengah-tengah. Lah ini mesti kembali ke tafsir maksudnya begini nih tidak boleh ngarang sendiri. Lah kok tengah-tengah maksudnya apa? Maksudnya ketika matahari muncul dari timur kena. Ketika matahari akan terbenam kena juga. Tapi kalau tadi di sini hanya kena ketika matahari terbit. Kalau di sini hanya kena ketika matahari tapi kalau di tengah-tengah kena semuanya. Kira-kira ini tadi yang lebih kena sinar matahari, lebih subur. Lawannya subur apa? Apa? Ya bang pohon tandus sih piye. Apa deh? Pokoknya tidak subur lah gitu. Ini besar betul bisa. Ini mesti lebih subur karena selalu terkena sinar matahari. Terus menerus 24 jam. Loh itu 12 jam ke 24 ya. Oh, malam kan nggak ada pinter apa sih. Kamu yang ngajar sini ya pinter ya Takarwan. Alhamdulillah punya murid pinter tuh enak ya. Jangan malah punya pinter mulai malah dibenci ya jangan ya. Nah itu ya. Jadi ini pohon ini tadi pohon zaitun ini tidak di barat tidak di timur walaupun tafsirnya banyak. Tapi saya ambil tafsir lah dia aja. Dia ada tengah-tengah sehingga terkena sinar matahari.
hidupnya pohon kan karena sinar. Sinten teng mriki sing biasa dodol tanduran. Kan mesti gitu. Kalau ingin subur, tanaman tadi dikenakan sinar dengan sinar. Pohon sekarang ditaruh di kamar terus. Mati apa urip? Mati. Loh, jadi itu tadi. Yakadu zaituha yudi. Hampir saja minyaknya itu bisa bersinar. Hampir saja, saking baiknya. Walau lam tamsas hunar. Walaupun tidak tersentuh oleh api. Ini hebatnya. Jadi biasanya untuk menyalakan lampu kan pakai api. Lah ini saking hebatnya minyaknya, hampir saja tanpa tersentuh api itu bisa nyala. Menurut sebuah referensi yang saya baca, ayat ini mengilhami penemu listrik siapa? Thomas Alva Edison. Dia baca ayat ini. Apa benar ada bisa nyala tanpa apa? Api, tanpa minyak. Dia mengadakan percobaan beratus-ratus kali. Kalau ngiri 125 kali. Ternyata ada sinar menyala, sinar keluar tanpa harus dengan apa? Api. Apa contohnya? Listrik. Ini golai kan nggak ada apinya. Tetapi dia bisa apa? Menyala. Nah ini. Jadi memang Quran itu hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Lah itu. Terus saking dunia. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Bukan judul film, bukan. Karena ada itu. Tapi ini ayat Quran. Cahaya di atas cahaya. Cahaya pertama tadi misbah. Misbah ada di zujajah. Zujajah seperti bintang kejora. Yang dinyalakan dari pohon zaitun. Yang tidak ada di timur dan tidak di barat. Dan hampir saja minyaknya bisa menyala tanpa tersentuh api. Nurun alan. Berarti cahayanya nih tumpah-tumpah. Ngerti tumpah-tumpah? Nah, lah kok sampai tidak tahu itu loh kan kebangetan. Wah, saya nggak tahu hidayah, nggak tahu Islam. Dah, ya itu bangetan. Ini terangnya cahaya itu tadi. Nah, ternyata tadi bicara cahaya lampu tadi adalah perumpamaan. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada cahayanya siapa yang Ia kehendaki. Wa yaqribullahul amtsala linnas, dan itu adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk manusia. Benar. Ternyata yang tidak Islam bisa memahami tadi Thomas Alva Edison tadi. Dan kita seharusnya lebih memahami lagi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Pun paham terangnya cahaya Allah. Pun paham yang terangnya hidayah Allah, sudah tahu. Terangnya kayak tadi ya. Nah, sekarang tanya lagi. Itu hidayah adanya di mana? So, jawab, sing lanang meneng, sing lanang. Bu, Ibu, hidayah mau adanya di mana? Jawab, wis ngawur-ngawuran. Teng Budi. Teng masjid. Loh. Napa? Teng masjid. Lah, pramila jenengan. Ini pentingnya bawa Quran. Lihat wakofnya. Wakof yang 35. Tanda wakofnya apa? Apa? Tanda wakofnya apa? Ada nggak? Punya saya ada tanda wakofnya. Apa tanda wakofnya? Loh, orang Gowa ya memang pelung-pelung atau apa tanda wakofnya? Lah, betul lah.
La itu maksudnya la waqfa, sebaiknya tidak berhenti. Dalam perspektif ilmu tajwid. La kan gitu kan? Nah, dalam perspektif ilmu tafsir atau ilmu terjemah menjelaskan kalau ayat yang sesudahnya itu hubungannya sangat erat dengan ayat yang sebelumnya, maka jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kamu tidak paham. Loh, gitu. Nah, Allah menjelaskan cahaya tadi adanya di mana? Loh. Adanya adalah fi buyutin. Karena apa? Kalau belajar ilmu nahwu, jar majrur kan mesti ada muta'aliknya. Muta'aliknya kemana? Yang sebelumnya. Nah, mau was melih kasih kerja mau melih. Nah, wow, sarang-sarang. Saat ini gantian, ya itu. Yang muslimat dulu, sing lanang meneng sih. Saya mau ngetes ya. Ini roke perak ya. Bu siap bu? Siap nih? Nah, sarang kali kulo. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Bu, ngantuk napa mboten? Coba itu pun Mas. Loh kok saya suwe entek wong iki. Nah, udah ya sekarang bareng-bareng muslimin muslimat. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghudu fiha bil ghuduwi wal asal. Monggo jarang-jarang. Nah, fi buyutin, di rumah-rumah. Adinallah, yang Allah mengizinkan. Bisa diartikan memerintahkan. Yang Allah perintahkan. Anturfa, akan ditinggikan bangunannya. Loh, ini bangunan nih. Ya. Wa yudhkara, dan disebut fiha, di dalamnya, ismuhu, namanya. Namanya siapa? Nama Allah. Yusabbihu lahu, disucikan Allah. Fiha, di dalamnya, apa? Masjid ya, buyut, betul jamaknya buyut ya. Karena biasanya kalau wairu akil itu dijadikan mu'anas ya, fiha, bukan fihi. Di buyut tadi, di rumah-rumah. Bil ghudwi, apa artinya? Pada waktu pagi. Wal asoli, dan waktu sore. Nah, inilah ayat yang memerintahkan agar kita membangun Loh. Jadi bukan hanya hadis mambana masjidan banallahu baitan fil jannah, bukan hanya itu. Tapi ini jelas. Kita oleh Allah diperintahkan untuk membangun masjid. Bahkan masjid itu kalau bisa ditinggikan bangunannya. Ya kayak ini kan dhuwur lah. Loh, dhuwur. Niki jeneng bangun sinten? Nah, kita sudah loh, jenengan apa? Sinten apa bisa seperti itu. Nah, makanya ini saya kan kalau dibangun saya proyo wong sak niabah sesasi dadi ya.
Kali tadi kan Ustadz Hanif kan bilang, kalau kita mau hijrah harus berani mengorbankan harta untuk agama. Jangan malah apa tadi? Mengorbankan dan jenengan nyimak mboten mau. Wong kula mawon nyimak. Nah ini. Jadi saya yakin besok ini jadi. Seneng mboten jenengan bangun masjid. Ini perintah Allah loh niki. Lah jenengan bangun masjid kletak lawang nek ilang ra digoleki lah isin mboten sakjane lah tapi kan infak pam ya bener infak ngono dia bener enggak tapi lah mbok yo ngoco enten malih nek mboten sing kletek sing 2000-an iki nek ilang ra digoleki diade Mbah madosi napa jenengan mados duit pinten 2000 alah 2000 digoleki lho lah mbok sedekah niku sing kira-kira nek ilang digoleki ngono lho pinten kinten paling mboten 50.000 ngoten iki nang sing abang kathah mboten sing abang lho Bu mau sing abang napa sing abu-abu nanti hitung nanti dibuktikan apa yang abang apa yang abu-abu nanti ya lho harusnya yang abang-abang. Ini yakin apa enggak dengan balasan dari Allah? Yakin lah? Yakin ngoten wong sedekah dadi kere enten ora. Lah nek ora ana pun makin wong ngleboni sing abu-abu, ganti sing abang. Untuk tadi membangun apa? Masjid. Perintah Allah. Nah, jadi hidayah tadi adanya di masjid. Nyari hidayah teng pasar loh teng mall ketemu loh tapi ironisnya sing teng mall kali sing teng masjid kathah pundi nah untung jenengan teng mriki ning tetep masih kathah di mall ya ini mall ini kalau ini masuk mall kelihatan sedikit toh nah kadang-kadang juga kita gitu ke mall bawa uang 500.000 rasanya sedikit nih sedekah 500.000 kok ini wah kira keruan setahun rasa sedekah padahal nek ke mall mung sedina mung entek pinten Mbah 500.000 lah rasanya sedikit sedekah pinten lho 500 wah kira keruan loh nah itu udah orang kebolak-balik ya tidak jadi mari kita bangun masjid lah ya itu tuh jatuh jadi hidayah tadi maka disitulah ya tadi hidayah tadi adanya adalah fi buyutin maka kalau di dalam tafsir mahalluha tempatnya Ibnu Katsir menyatakan tempatnya hidayah tadi adalah di dalam masjid. Nah pertama kenapa itu disebut masjid buyut tadi karena kalimat yang pertama turfa ditinggikan seperti perintah Allah pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail nah wa yudkaru fi ismuhu yusabbihu lahu fi dan disebutkan namanya di dalam masjid tadi disucikan pagi dan maksudnya apa? Sholat loh dados nek jenengan keset ngerti keset males sholat sulit dapat hidayah sholat jamaah maksud saya loh karena sholat jamaah itu tadi akan menjadi sarana untuk mendapatkan hidayah sholat jamaah itu di rumah apa di masjid? Di masjid. Rata kecuali darurat ya itu. Jadi gitu. Maka saya harapkan betul mari kita makmurkan masjid manapun juga. Gak usah pilih-pilih. Ini masjid Muhammadiyah, ini masjid Nahdlatul Ulama, ini masjid jamaah. Tidak, semuanya sama. Asal ada masjid kita sholat di situ. Karena ini sifatnya umum. Loh, tapi situ kan bid'ah, malah jangan mikir lah gitu-gitu ribet kalau sudah masalah bid'ah. Loh, ya itu. Wong salate ya subuh 2 rakaat. Nah, lha niku kan pakai usoli. Lah napa
sholat masuk. Enggak. Sholat itu yang dimasuk itu Allahu Akbar sampai salam. Lah niku dikire banter-banter. Ini bukan enggak usah kayak gitu di ora barbar gitu misalnya gitu. Alasan gitu enggak usah. Yang penting pokoknya sama dengan kita. Lah niku baca kabiron. Nah, kula mboten apal, kula maca bait. Sajane bener-bener kabiron kalau ulama bait. Bener pundi? Bener kabeh to? Lah bener tadi. Nah, sholat usolli lah. Lanjutna nek usolli, nek sholat mau usolli niku batal. Nek dereng sholat lho, ora ana aturane. Sholat itu napa aja? Sholat af'alun wa aqwalun mubtada'atun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Lah saniki nek maca usolli dereng takbir, pun salat napa dereng? Dereng. Lho, kecuali kan Allahu Akbar usolli batal. Lho. Kados ngeten lho. Wong salat kok nganggo sarung batal. Gini kan? Wes Allahu Akbar kok nganggo sarung ya batal. Alah. Ya masalah-masalah begitulah enggak usah. Itu ya urusan yang dulu, mau urusan orang NU, urusan Muhammadiyah, urusan orang, jangan jadi urusan orang jamaah lah, ya nih. Urusan jamaah bagaimana menyatukan umat. Nanti kalau sudah dalam jamaah itu hilang sendiri kok, ya itu. Nah itu. Jadi itulah tadi. Para sahabat Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksudkan wayut karis ini hanya dua. Satu membaca Quran, dua sholat. Itu aja. Oleh karena itu mari kita gunakan masjid untuk membaca apa? Quran. Sudah tentu tidak boleh mengganggu yang lain. Tidak harus keras-keras ya. Kalau ada orang sholat sunnah ya baca pelan gitu ya. Jadi inilah tempatnya hidayah. Oh. Sekarang siapa yang akan mendapatkan hidayah itu? Jadi ayat ini nanti lengkap. Pertama soal hidayah. Yang kedua tempatnya hidayah. Yang ketiga orang yang akan dapat hidayah. Yang keempat balasan orang yang dapat hidayah. Mun asar dereng. Oh dereng, alhamdulillah. Nyun sewu Ustaz Ane pula lebih lama daripada antum ya. Tadi Ustaz aja disuruh-suruh cepat-cepat ya adil amir majelisnya. Dunia adil ya itu. Nah, terus sekarang lanjutkan. Baca bareng ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ayo. Wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Oh, niku. Wakofe apa? Wakofe. Lah, berarti ini erat hubungannya nanti yang 38 dengan 37. Nah, kalau nanti waktunya habis teruskan sendiri di rumah ya. Nah, teruskan sendiri nggak apa nanti yang nomor 38. Ini siapa orang yang mendapatkan hidayah? Atau orang yang akan benar?
rijalul la tulhihim tijaratun. Adalah orang-orang. Rijal tidak mesti diartikan apa laki-laki. Ya itu. Tapi orang itu menyebut apa? Rijal. Walaupun sudah tentu yang laki-laki lebih ditekankan. Tetapi orang perempuan pun diperbolehkan sholat berjamaah di masjid. Ning ampun ngantos kados sing teng mriko sing jamaah sing ngaji langkung kata sing wedok daripada sing lanang. Teng mriki napa teng mriko? Teng mriku wonten dadi mboten mriku. Lho, ning ngaji sing wedok akeh. Sing lanang ora mangkat. Lho. Salat jamaah mateng lho sing lanang njur ning ndi malah sing wedok do mangkat. Lho, ampun man. Walaupun sekali tadi perempuan boleh ya. Jadi yang akan mendapatnya adalah orang yang tidak terlalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari ingat kepada Allah. Ini satu. Jadi orang-orang yang lebih mementingkan ingat kepada Allah daripada dagang dan jual beli. Sekarang betul dagang jual beli. Oh boleh diperintahkan. Tapi jangan sampai melalaikan. Alha itu pengertiannya adalah sibuk meninggalkan yang lebih penting. Menjawab. Dagang penting, sholat napa? Lebih penting lah. Jangan sampai sholat ditinggalkan gara-gara napa? Dagang. Loh, dagang ini penting loh. Wong Islam ini ku sakjane kudune sugih napa kere. Loh, ini yang apa namanya orientasi kita ini keliru. Dulu sahabat itu banyak nggak yang kaya? Banyak. Loh, Rasulullah itu sebetulnya kaya apa miskin? Kaya. Loh, pernah tuh sedekah kambing 1 lembah wis hitungan kaya pun. Loh, ya, itu. Unta, beliau kurban puluhan. Kita 1 aja belum pernah. Lah hanya malu. Iki piye? Loh. Bojone wis 9. Lho nek ora wong sugih ra iso to? Lah, wong jenengan bojone mung 1 tok. Nafkahe kurang terus-menerus. Nah, Rasulullah niku bojone ra ana sing getun. Sing 9 niku sing hitungane gamel. Wis kabeh alhamdulillah aku dadi bojone Rasulullah. Semua persen gitu. Lah kita punya bojo 1. Innalillah aku dadi bojone bapak. Getun. Lah ngerti wong ini aku ora dadi gelem bojomu lah niku. Lah wong nafkah enggak punya. Nah, maka harusnya umat Islam itu apa? Harusnya gitu. Lagi nek wong sugih, saya yakin sebulan jadi ini masjid ini. Ngoten-ngoten. Loh, harusnya ya. Tapi orientasi kita itu separuh. Robbana atina fid dunya hasanah, fid dunya ini ra diitung. Maunya apa? Nah, separuh namanya. Nah, kedai ampun separuh di dunia hasanah, di akhirat juga apa? Loh, kita naik taklim. Loh, ini bukan soal sombong lah. Yang datang pakai motor dan mobil, dengan yang pakai sepeda. Kita jenengan remen pundi. Mobil lah, mobil mon buat mobil ece-ece, sudah mobil Mercy. Itu macam-macam. Nah itu. Jadi mari kita orientasi kita soal rizki, soal hidup kita benarkan. Jadi tadi boleh dagang boleh, itu penting. Cari uang penting, tapi jangan sampai mengalahkan yang lebih penting apa? Loh, sholat zikir kepada. Loh. Tapi gimana nih? Iqamis sholat, mendirikan apa? Sholat. Dados nek jenengan niku kepengin pikantuk hidayah, nalikane mendengar azan, jenengan teman mboten nek ngrungu azan. Harusnya seneng ta? Jangan azan meneh lagi piye? Lho timbali karo Gusti Allah malah. Lho, harusnya seneng kan? Lho iki macul ge entuk ping 3 paculan azan iki piye ta iki? Nah gitu ya. Nah, iqamis shalah. Wa ita zakat ini lagi nih. Orang bayar zakat itu kaya apa miskin? Kaya. Loh, nggak ada orang miskin bayar zakat mah nggak ada.
Loh, malah dapat zakat iya. Lah di Quran itu yang disuruh bayar zakat apa nerima zakat? Nah, tapi realitanya antara mustahik dengan muzaki banyak mana? Harusnya lebih banyak apa? Loh, gitu dah. Mulai tahun ini insya Allah lebih banyak muzakinya. Sehingga mustahiknya dapat itu banyak. Tuh monjo seneng dia. Lah sing muslim. Siti mustahik ke wakil karuan itu emang saya ketahui. Ya sedih nontek. Nah, itu. Ini lagi orientasi kita. Nah, itu. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu yang kaya-kaya. Jangan kalau teman saya. Ini malah kebalik. Angger orang duit-duit itu rajin ke masjid. Nek duitnya akeh ragim nang masjid. Nanti dititeni, angger dia itu azan, tanda tidak punya uang. Piye? Nah, cuman kayak gitu. Nah, rusun orang yang datang ke masjid orang kaya-kaya hebat-hebat loh, masya Allah. Itu tadi. Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu, orang yang selalu takut kepada Allah dengan nanti datangnya hari kiamat di mana hati dan penglihatan akan berguncang. Nah, sekarang apa balasannya orang yang ke masjid itu? Nah, terakhir nih ya. 5 menit lagi nyuwun sewu nggih. Nah. Baca kita bareng ya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Ayo. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Liyajziyahumullah, agar Allah membalas pada mereka yang rajin ke masjid tadi dalam rangka hidayah. Jangan dipisah itu ya, karena ini konteksnya ke sana. Walaupun bisa dilebarkan, tapi konteksnya ke sana. Tuh. Maka wakafnya lah ya di situ ya. Ahsana ma amilu, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. 1. Wa yazidahum min fadlih. 2. Dan Allah akan tambah dari anugerahnya. Yang ketiga terakhir, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan berikan rizki pada mereka dengan tanpa perhitungan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memakmurkan masjid. Kepada orang yang meramaikan masjid. Apa yang pertama? Loh. Menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan 3 yang akan Allah berikan kepada orang yang memakmurkan masjid. Yang pertama, amalnya diterima dan kesalahannya dimaafkan semuanya. Masya Allah. Tuh. Jadi semua amalnya itu diterima. Yang dimaksudnya ayat jial ahsana ma'amilu itu gitu. Jadi nek jenengan tindak masjid, sedaya amal panjenengan dipun tampi, kesalahan panjenengan dipun maafkan, dihapus oleh Allah. Senang teman-teman. Nah, yang kedua, loh, menjalan wa yazidu min fadli, dilipat gandakan pahalanya jelas. Jenengan sholat teng dalem piyambakan, pinten ganjarane? 1 10 balik. Tapi kalau di masjid berapa? 27. Belum waktu jalannya dari rumah dengan wudhu. Nah, wudhu sebaiknya di rumah ya. Di masjid boleh nggak apa-apa, tapi wudhu sebaiknya di rumah. Nah, tiap langkah kaki kanan diangkat derajat, kaki kiri diampun. Loh, siapa yang tidak senang? Loh, sampai ada orang memahami ekstrim, jangan ditiru ya. Dia itu punya kendaraan karena kepengen dinilai langkahnya,
kalau pergi ke masjid kendaraannya dituntun. Baru dinaikin nanti kalau pulang. Ya udah tentu nggak bener lah model ini ya. Saking ekstrimnya. Padahal kalian Vespa. Vespa kan dituntun abrat kan. Enten ngawon tiang-tiang. Mboten ngoten maksudnya. Nek motor ya rodanya, putarannya insya Allah. Nah, yang ketiga loh Masya Allah. Wa yarzuqum, diberi rizki. Jadi najeng dengan kepengen sugih. Lho ini tenan lho nih. Allah dia nek kepengen sugih sergap ke masjid. Loh, iya juga sergap ke pasar ya tuh. Ke masjid tuh ya. Jadi mencari rizkinya sergap, ke masjidnya sergap. Maka yang saya titani, orang-orang kaya itu rata-rata sergap ke masjid. Seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau kamu mau nyari saya, kata gitu. Pertama, cari di masjid. Dua, cari di pasar. Tiga, cari di medan jihad. Loh, ngonten panjenengan kepengen sugih pergi ke masjid. Pun ngonten nggih mboten saya dangu-dangu pun ajeng asar. Nah ya. Jadi inilah yang saya harapkan para ikhwan semuanya. Mari kita implementasikan nilai hijrah tadi. Jangan euforia. Loh, euforia tapi namanya hura-hura. Nah, ya. Dengan kita berhijrah dari malas ke masjid menjadi rajin ke masjid. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jazakallah atas semua perhatiannya kepada para asatid dan para umarok. Kami sampaikan jazakallah khair yang telah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adaan Allahikum ajma'in. Oh, doa sekalian. Ya, mari para ikhwan kita doa. Mudah-mudahan semua apa yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Amin al-yaqini ma tuhwin bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al warta minna waj'al taqrana la man dhalamana wansurna la man adana wa la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina malana wa la yansuruna. Allahumma la tata' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farastah wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah ya la fardun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Permangke ditutup, saya kepingin salaman ya dengan meriah dengan ini ya. Sekarang aja ya boleh ya. Biar roto, kadang-kadang ada yang kelewatan itu loh. Nah, sayanya nggak enak ya. Jadi asar jam berapa sih?